Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Hari ini kita beraktivitas seperti biasa ya teman-teman, walaupun bulan suci Ramadan dan kita umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Namun kita tetap beraktivitas sesuai kemampuan ya, tidak terlalu memaksakan diri karena dikhawatirkan nanti akan mengganggu dari puasa kita sendiri. Ini adalah hamparan kebun sawit TBM teman-teman. Banyak yang pingin nanam sawit, namun tidak sedikit dari teman-teman kita itu yang kebunnya kemudian terbengkalai. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita harus pahami dulu di sini agar tidak terjadi kegagalan. Kegagalan itu bisa saja terjadi, namun kita menekan sekecil mungkin. Jangan sampai apa yang kita usahakan itu sia-sia tentunya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukungan subscribe, like, dan komennya agar terus berkembang dan bermanfaat tentunya buat teman-teman semuanya. Membuka kebun kelapa sawit itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Dan di sini teman-teman harus paham sebelum menanam bibit kelapa sawit itu sendiri. Walaupun kita sudah memiliki tanah kebun ya sebagai tempat untuk menanam kelapa sawit, namun itu harus kita perhitungkan kembali karena kelapa sawit itu secepat-cepatnya itu di atas 2 tahun atau 3 tahun. Kalau ada yang 2 tahun itu sudah angkat jempol dua-dua saya. Namun kebanyakan itu di usia 36 bulan. Itu kondisi buah baru bisa dikatakan normal. Namun apabila di bawah itu kemungkinan sudah panen. Namun buahnya belum layak untuk dijual ke PKS. Dan kemungkinan buah-buah tersebut hanya dibrondol atau dicampur-campur ke buah besar agar lolos ke PKS. Itulah kira-kira. Jadi menjelang usia 3 tahun itu kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari kebun ini. Bahkan kita hanya mengeluarkan uang terus dan jumlahnya tidak sedikit. Disinilah kadang-kadang teman-teman itu kehabisan napas ya, untuk melanjutkan ini diteruskan atau tidak karena sudah terbentur dana. Sementara perawatan itu harus tetap berjalan. Ada beberapa tips yang harus dilakukan ya buat teman-teman semuanya. Yang pertama, walaupun sudah punya tanah, namun di sini kita memerlukan bibit dan usahakan bibit ini bibit unggul. Ada 2 pilihan, kita beli jadi atau kita semai sendiri. Seandainya dananya pas-pasan, di sini saya menyarankan agar teman-teman menyemai bibit sendiri karena ini menekan biaya yang lumayan besar dibandingkan dengan kita membeli dari nursery yang mendapat sertifikasi dari Disput. Namun apabila teman-teman punya dana lebih ya silahkan membeli dari nursery karena prosesnya itu lebih cepat. Kemudian setelah kita memastikan bibitnya disemi sendiri atau beli sudah jadi, maka yang harus diperhatikan adalah biaya perawatan, maksud saya biaya untuk membuka lahan tersebut. Di sini pun harus disediakan karena walaupun dikerjakan sendiri otomatis membutuhkan biaya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini penting sekali
Di sini kadang-kadang teman-teman yang dihitung hanya bibit sudah ada, kemudian biaya untuk membuka lahan sudah ada, maka langsung eksekusi. Padahal ini hanya 3-40% dari biaya sampai panen. Jadi masih ada 60-70% biaya yang harus kita keluarkan. Walaupun sudah tertanam, namun kedepannya itu masih biaya lagi. Dari perawatan, sawit TBM itu membutuhkan membersihkan piringan atau yang kita sebut membokor, itu minimal 3 tahun itu minimal 3 kali. Jadi 1 tahun minimal 1 kali yang kita bokor. Biaya untuk membokor ini taruhlah kita kira-kira ya, kita ambil tengahnya 7-10 ribu. Teman-teman bisa hitung sendiri ini. Kemudian biaya pengendalian gulma. Biaya pengendalian gulma ini dalam 1 tahun itu minimal 2 kali. Jadi per 6 bulan harus dikendalikan. Apabila tidak, maka gulma akan berlebihan dan ini tentunya akan merebut dari pupuk yang kita berikan di tanaman kita sendiri. Biaya pembelian racun rumput ini juga tidak sedikit teman-teman, karena 1 galon 20 liter itu rata-rata mau yang kontak ataupun yang sistemik itu harganya masih berkisar di atas 1.200.000 sampai 1.400.000. Kemudian di sini kita juga membutuhkan racun untuk mengendalikan kayu-kayu seperti triklopir dan juga metil misalnya. Dan ini juga tidak murah harganya. Kemudian dari segi pemupukan itu kita rutin sampai di tahun ketiga itu jangan sampai telat. Per 3 bulan harus dipupuk terus. Karena apabila sampai berlarut-larut sampai setahun nggak mupuk, nanti dibersihin lagi, cuman mupuk dolomit aja, otomatis rencana panen di usia 3 tahun itu tidak akan terjadi. Karena pertumbuhan sawit itu terganggu dan bisa sampai molor jauh lagi, bisa ke 4 atau ke 5 tahun. Namun apabila kita konsekuen, mupuknya teratur, 3 bulan sekali kita mupuk, teratur. Untuk sawit TBM seperti ini saya rekomendasi 12-17 NPK ya. Nah, selain itu kita juga menggunakan dolomit di awal tahun dan juga menggunakan borak di per 6 bulan berkisar di 50 gram atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Apabila belum ada tanda-tanda mungkin bisa ditunda dulu ya boraknya untuk mengirit biaya. Kemudian di sini yang menjadi kendala itu kadang-kadang teman-teman itu kan pengen nanam sawit yang dihitung cuman penanaman dan pembelian bibit. Sementara di sini racun, pupuk dan juga perawatan itu tidak dihitung dan itu biayanya sangat besar sekali untuk mencapai jadwal pemanenan tepat waktu tentunya. Dan ini kita punya apa ya, kalau saya buat teman-teman ya saran, kalau punya lahan mau ngirit pupuk, usahakan tumpang sari dengan tanaman lain seperti tanaman palawija. Bisa ditanam sayur-sayuran, bisa ditanam cabai, tanam semangka, tanam banyak lagi. Ini tujuannya apa? Selain kita merawat, kita memupuk, kita juga mendapatkan hasil sampingan dari kita
bercocok tanam di sela-sela tanaman sawit tersebut. Jadi sampai usia 3 tahun kita tidak mengeluarkan duit terus, tapi juga kadang-kadang kita mendapatkan hasil dari kebun itu sendiri. Dan ini adalah solusi buat teman-teman yang ingin membuat kebun kelapa sawit namun belum memiliki sumber dana yang cukup untuk menyupport dari kebun yang masih TBM ini, karena sawit TBM ini memang biayanya sangat besar sekali teman-teman. Jadi apabila kita bisa membuat tanaman itu tumpang sari, mau nanam apa aja ya, itu nanam semangka misalnya, maka pupuk dari yang kita berikan di semangka itu sebagian diserap di tanaman kelapa sawit, dan ini otomatis mengurangi dari pengeluaran kita, terutama saat kita mengeluarkan biaya untuk pembelian pupuk. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.